Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 26 Januari 2021, di mana kita memperingati Santo Timotius dan Titus Uskup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, kami baru saja merayakan pertobatan Santo Paulus yang kemudian mendirikan gereja di Yunani dan juga di sekitar luar kota Yerusalem. Ia pun juga mempunyai dua murid, Titus dan Timotius. Ketika mereka muda mengikuti Paulus dan ketika mereka dewasa menjadi imam dan kemudian menjadi uskup. Kami bersyukur untuk pertobatan Santo Paulus, di mana setelah itu ia banyak membimbing orang untuk mengikuti Engkau. Biarlah kami juga mengikuti Engkau, yang diuraikan dalam Injil tentang dipanggilnya dan diutusnya 70 murid. Biarlah kami boleh menjadi murid yang setia, sebagaimana Titus, Timotius, dan Paulus. Demi Kristus, Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kata Yesus kepada mereka, panenan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada yang mempunyai panenan agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Pergilah, camkanlah aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, Paulus bertobat, lalu dia mulai berkeliling-keliling ke daerah Asia Kecil, dan di sanalah dia dalam perjalanannya mendirikan gereja. Dan ternyata di dalam perjalanan itu, yang tanpa dia sadari, ada dua orang yang mengikuti dia, yaitu Titus dan Timotius. Di mana Titus dan Timotius berperan terutama ketika Paulus di penjara. Membawa apa yang diperlukan Paulus, menjenguknya. Lama-lama apa yang disampaikan oleh Paulus mengena di hati. Maka kemudian ketika Paulus terus berjalan menyusuri Eropa, Yunani terus menuju Eropa, maka kemudian Titus dan Timotius melanjutkan jalan mereka, yaitu menjadi imam atau kemudian disebut juga sebagai uskup, karena mereka memimpin gereja lokal. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Injil, di mana Yesus mengutus 70 murid. Pergi berdua-dua, lalu apa senjatanya? Senjatanya adalah iman, percaya bahwa Tuhan menyediakan. Maka di sana dikatakan tidak usah repot-repot bahwa
pakaian banyak-banyak, hartanya banyak-banyak, makanan segudang tidak perlu. Tetapi yang paling penting adalah iman, harapan, dan kasih. Kalau mau melayani dengan sungguh, terbuka dengan sungguh, maka akan dihidupkan. Saulus sendiri memberikan contoh, aku tidak minta apa-apa, tetapi aku bangga karena aku boleh mewartakan Injil. Rupa-rupanya semangat inilah yang dimiliki oleh Titus dan Timotius. Mereka bekerja keras menerjemahkan kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini. Ada rintangan dan hambatan, mereka terobos, mereka berani menghadapinya. Ketika mereka lapar, tentu mereka tahan lapar dan berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan secara halal. Mereka berdoa, mereka percaya kepada Tuhan dalam pelayanan mereka. Mereka mengunjungi orang sakit, memberikan kekuatan, juga memberikan obat-obatan. Dari mana obat-obatan itu? Tentu ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang kekurangan, ada yang berkelebihan. Itulah boleh katakan menjadi selang kehidupan. Titus dan Timotius telah menjadi selang kehidupan sehingga kehidupan menggereja menjadi cukup seimbang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia perhatikan juga orang-orang yang lain. Dia tidak menimbun harta benda, tetapi membagi-bagikannya kepada mereka yang memerlukannya. Itulah pelayanan kasih yang telah menjadi contoh bagi kita. Tidak bangga dengan banyaknya uang, banyaknya harta, disimpan, bangga dengan itu. Apalagi pada zaman sekarang dengan bank, uangnya bisa di bank berbunga-bunga. Bangga dengan itu, tetapi dalam pelayanan sedikit sekali. Tentu ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini dalam Injil, yaitu bahwa panenan memang banyak, pekerja sedikit. Maka tentu kita harus mencari pengganti-pengganti kita di kala tua, sebagaimana Paulus telah mempersiapkan masa tuanya dengan Titus dan Timotius. Dan sadar bahwa bekerja di ladang Tuhan seperti serigala ya, yang disiapkan di sana. Kita harus pandai-pandai dan bijaksana melihat satu situasi. Sebagaimana sekarang beberapa negara, khususnya di Afrika, sedang perang saudara, maka para misionaris harus pandai-pandai ya, untuk hadir di sana. Bila saatnya perang, mereka harus bersembunyi. Bila mulai reda, mereka kembali. Karena apa? Anak domba itu memerlukan gembala-gembala yang baik dan bijaksana. Titus dan Timotius telah menjadi gembala yang baik. Mereka telah berpindah-pindah, telah bersama-sama dengan keluarga-keluarga dalam susahnya hidup, dalam pahitnya kehidupan. Dan mereka bersama-sama di sana merenda kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi yang paling penting dan utama adalah mereka percaya Tuhan menyiapkan dan mempersiapkan mereka apa yang diperlukan. Maka mari kita menjadi seorang misionaris yang percaya dan diutus untuk mewartakan kabar gembira. Karena pewartaan itu tidaklah sia-sia, tetapi akan berbunga dan berbuah pada waktunya. Terima kasih Santo Timotius dan Titus yang telah memberikan contoh teladan bagi kehidupan gereja. Semoga kita pun juga diberkati sebagaimana mereka sebagai uskup Titus dan Timotius yang terberkati. Selamat pagi.